Bayangkan satu momen ketika pemerintah benar-benar mengetok palu. Peraturan pemerintah tentang pesangon bukan lagi wacana, bukan lagi pembahasan setengah hati, tapi keputusan resmi yang memiliki kekuatan hukum. Dan langsung berdampak pada rekening para pensiunan. Dan yang membuat kabar ini terasa begitu mengguncang, bukan hanya karena peraturannya akan disahkan, melainkan karena ada keputusan besar yang menyertainya. Apakah pesangon akan dibayarkan sekaligus dalam satu kali pencairan penuh? Ataukah akan disalurkan berdekatan dengan gaji ke-13 yang selama ini selalu menjadi momen paling ditunggu? Pertanyaan ini bukan pertanyaan kecil. Ini pertanyaan yang menentukan perencanaan hidup. Menentukan apakah seseorang bisa segera melunasi utang, memperbaiki rumah, membantu anak atau cucu, atau menyiapkan dana kesehatan yang selama ini tertunda. Karena itu ketika informasi ini mulai muncul dari pembahasan resmi tingkat tinggi antara Kementerian Keuangan, PT Taspen dan Dewan Perwakilan Rakyat, banyak yang mendadak terdiam berpikir. Bertanya-tanya, benarkah kali ini akan berbeda? Bapak kuat Ibu, informasi ini bukan kabar angin. Sumbernya jelas, pembahasannya dilakukan secara serius dan mendalam. Yang dibicarakan bukan hanya soal angka, tetapi kesiapan anggaran negara, kondisi fiskal, serta mekanisme teknis pencairan di lapangan. Artinya apa yang sedang kita bahas hari ini sudah berada di tahap akhir. Tinggal selangkah lagi sebelum benar-benar dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengikat seluruh Indonesia. Tanggal 15 Februari disebut sebagai hari penentu, hari di mana seluruh hasil pembahasan akan dirumuskan secara resmi jika palu itu diketok. Semoga peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang tidak bisa lagi ditarik mundur. Ini bukan sekedar surat edaran. Ini bukan himbauan. Ini adalah PP yang memiliki kekuatan hukum penuh. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang bertanya dalam kali, apakah benar pesangon yang selama ini dicicil atau bahkan tidak pernah berubah nilainya akan dibayarkan penuh? Bagaimana dengan pensiunan lama yang sudah belasan atau puluhan tahun berhenti bekerja? Apakah mereka masih diperhitungkan? Apakah ada prioritas? Dan yang paling sering muncul, apakah dana ini akan masuk sebelum hari besar keagamaan atau justru setelahnya? Semua pertanyaan itu wajar, sangat wajar. Karena terlalu sering harapan datang, lalu pergi terlalu sering kabar manis. Sampaikan namun pada akhirnya hanya menyisakan penantian tanpa kepastian. Karena Suni kali ini situasinya memang berbeda. Pemerintah tidak lagi hanya berbicara. Pemerintah sudah berada di tahap finalisasi kebijakan. Untuk memahami betapa besarnya arti kebijakan ini, kita perlu mentoleh ke beberapa selama bertahun-tahun. Sistem pensiun berjalan dengan berbagai keterbatasan. Banyak pensiunan menerima gaji bulanan yang nilainya tidak pernah berubah secara signifikan. Sementara biaya hidup terus meningkat, harga kebutuhan pokok naik, biaya kesehatan semakin mahal, kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti. Pesangon yang seharusnya menjadi penopang utama di masa tua seringkali dicairkan secara bertahap atau dalam jumlah yang terasa jauh dari cukup. Ada yang menerima sedikit demi sedikit. Ada pula yang merasa haknya seolah berhenti di tengah jalan. Bahkan tidak sedikit yang bingung harus bertanya, kemana ketika terjadi ketidaksesuaian? Data-data pensiunan tersebar di berbagai instansi, dengan sistem yang tidak selalu sinkron. Ada rekening yang sudah tidak aktif. Ada alamat yang berbeda antara KTP dan data Taspen. Ada perubahan status perkawinan yang belum diperbarui. Semua ini membuat proses pencairan seringkali menjadi lebih rumit dari yang seharusnya. Karena itulah pemerintah harus ekstra hati-hati. Satu kesalahan kecil saja bisa berdampak pada jutaan orang dan mengguncang stabilitas keuangan negara. Namun justru disinilah perubahan besar sedang terjadi. Yang berubah bukan hanya kebijakannya, tetapi cara pandang terhadap para pensiunan. ISU pensiunan kini tidak lagi dilihat sebagai kewajiban administratif semata. Tidak lagi dianggap sekadar angka di laporan anggaran. Ada pendekatan baru yang lebih menekankan tanggung jawab moral negara terhadap mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Dalam berbagai pernyataan resmi ditegaskan bahwa negara tidak boleh melupakan jasa para pensiunan. Penghargaan itu harus nyata, harus terasa, harus sampai ke tangan penerima. Inilah yang menjadi dasar kuat munculnya wacana pembayaran pesangon secara sekaligus. Kebijakan yang dulu dianggap terlalu berani dan berisiko, kini justru dipandang sebagai bentuk keadilan. Terutama bagi pensiunan lama yang selama ini hanya menerima sedikit, sementara kebutuhan hidup terus bertambah dan kondisi kesehatan semakin menurun. Dalam skema terbaru yang sedang dibahas, pemerintah tidak lagi hanya mempertimbangkan masa kerja dan golongan, ada faktor usia, ada kondisi ekonomi, ada lamanya seseorang telah pensiun. Bahkan berdasarkan informasi yang berkembang,
Pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan tidak pernah menerima penyesuaian signifikan masuk dalam prioritas utama. Ini bukan sekedar perubahan teknis, ini perubahan pendekatan. Negara mulai melihat manusia di balik data, melihat kehidupan nyata di balik angka-angka statistik. Namun tepeting untuk di FUEMYA, yang dimaksud dengan pencairan sekaligus bukan berarti semua pensiunan menerima dana pada hari dan jam yang sama. Pencairan sekaligus berarti hak pesangon tidak lagi dicicil bertahun-tahun tetapi diberikan penuh dalam satu kali pencairan sesuai hak masing-masing. Pelaksanaannya tetap dibagi dalam beberapa tahap atau batch, tujuannya untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan proses berjalan tertib. Tanpa kekacauan data, batch pertama akan difokuskan pada pensiunan yang paling rentan secara ekonomi. Mereka yang tidak memiliki penghasilan tambahan, tidak lagi aktif bekerja, sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Batch berikutnya akan menyusul sesuai kesiapan data. Dan verifikasi skema ini dianggap paling adil. Menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan terlebih dahulu, tanpa mengabaikan hak pensiunan lainnya. Sebuah pensiunan dari golongan 1 hingga golongan 4 tetap berhak menerima sesuai ketentuan PP terbaru. Yang berbeda hanyalah besaran nominalnya, yang disesuaikan dengan masa kerja, pangkat terakhir, serta komponen tunjangan. Pemerintah juga berupaya memperkecil ketimpangan agar pensiunan golongan bawah benar-benar merasakan dampak nyata, bukan sekedar tambahan kecil yang tidak mengubah apa-apa. Ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan anggaran. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, soal waktu pencairan. Setelah PP resmi diketok pada 15 Februari, Taspen dan instansi terkait membutuhkan waktu sekitar 7-14 hari kerja untuk finalisasi data. Data diverifikasi ulang, rekening dicek. Status kependudukan disinkronkan. Setelah proses itu selesai, notifikasi akan dikirimkan melalui jalur resmi, bukan pesan berantai, bukan telepon asing. Semua diarahkan melalui kanal resmi, termasuk aplikasi Taspen Mobile, yang kini menjadi alat utama untuk memantau status pencairan tanpa harus datang ke kantor. Lalu bagaimana kaitannya dengan gaji ke-13? Pemerintah melihat momentum pencairan gaji ke-13 sebagai waktu yang sangat strategis. Dari sisi sistem, semuanya sudah disiapkan. Dari sisi anggaran, alokasi tersedia, namun berdekatan tidak selalu berarti di hari yang sama. Bisa saja gaji ke-13 cair lebih dulu, lalu pesangon menyusul atau sebaliknya. Disinilah kesiapan pribadi menjadi sangat menentukan. Ada beberapa risiko yang sering membuat pencairan tertunda. Data kependudukan yang tidak sinkron, rekening bank yang tidak aktif atau tidak sesuai nama, informasi tidak resmi yang menyesatkan. Sekali lagi ditegaskan, tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara. Semuanya proses resmi dan transparan. Maka yang perlu dilakukan sekarang, bukan panik dan bukan pula pasrah, tapi bersiap perbarui data kepesertaan Taspen. Pastikan rekening aktif atas nama sendiri, gunakan hanya sumber informasi resmi. Kebijakan ini bukan hal kecil. Ini kebijakan besar yang akan menentukan kualitas hidup jutaan pensiunan ke depan. Besok adalah hari penting. Hari di mana keputusan besar itu akan diketok, namun perjalanan belum selesai. Masih ada tahap pelaksanaan, masih ada proses pencairan, dan masih ada peran aktif dari setiap penerima, agar hak itu benar-benar sampai dengan utuh dan tepat sasaran. Bapak dan Ibu, tetap simak dengan penuh perhatian, karena yang sedang dipertaruhkan bukan sekedar angka di rekening, yang sedang dipertaruhkan adalah ketenangan. Masa pensiun negara sedang berusaha hadir, dan kini giliran kita memastikan hak itu tidak terlewat. Begitu saja Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kita lanjutkan pembahasan ini dengan lebih dalam, karena setelah kita memahami bahwa tanggal 15 Februari menjadi titik penentu, ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekadar tanggal, yaitu apa yang benar-benar akan berubah. Setelah palu itu diketok, banyak orang mengira bahwa ketika peraturan pemerintah sudah disahkan, maka semuanya otomatis selesai, dana langsung cair. Semua berjalan mulus. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Justru setelah pengesahan, fase yang paling menentukan dimulai, fase implementasi. Fase di mana kebijakan besar diuji oleh detail kecil, dan disinilah seringkali muncul hambatan yang tidak disadari. Mari kita bicara jujur. Selama bertahun-tahun, masalah terbesar dalam pencairan hak pensiun bukan hanya soal ada atau tidaknya anggaran, bukan hanya soal keputusan politik, tetapi soal data, soal sinkronisasi, soal ketelitian administratif yang kadang terlewat. Bapak dan Ibu mungkin tidak menyadari bahwa satu huruf yang berbeda di nama rekening bisa membuat proses tertunda. Satu angka NIK yang tidak sinkron dengan Dukcapil
bisa membuat sistem otomatis menahan pencairan. Status perkawinan yang belum diperbarui bisa mempengaruhi komponen tunjangan. Semua ini terdengar kecil, tetapi dampaknya besar. Karena itu dalam skema terbaru ini, pemerintah dan juga Taspen melakukan verifikasi berlapis. Tidak lagi hanya mengandalkan data lama, semua data akan dicocokkan kembali dengan sistem kependudukan nasional. Rekening bank diverifikasi aktif atau tidak, bahkan riwayat perubahan data akan ditelusuri. Mengapa ini dilakukan? Karena pencairan sekaligus berarti nominal yang diterima bukan jumlah kecil. Ketika dana besar ditransfer, negara harus memastikan tidak ada kesalahan sasaran. Tidak boleh ada rekening tidak aktif. Tidak boleh ada nama yang tidak sesuai. Tidak boleh ada potensi penyalahgunaan. Dan inilah alasan mengapa setelah PP disahkan, dibutuhkan waktu 7-14 hari kerja sebelum dana benar-benar masuk ke rekening. Waktu itu bukan penundaan. Because dalam masa pengamanan, sekarang, mari kita masuk ke pertanyaan yang lebih sensitif. Apakah benar semua pensiunan lama akan mendapatkan prioritas dalam pembahasan? Terakhir salah satu fokus utama. Memang pada mereka yang sudah lama, pensiun tanpa penyesuaian signifikan. Logikanya sederhana, semakin lama seseorang pensiun, semakin besar kemungkinan daya belinya tergerus inflasi. Jika selama bertahun-tahun tidak ada penyesuaian berarti, maka beban ekonomi pasti terasa lebih berat. Karena itu, kategori prioritas tidak hanya dilihat dari golongan, tapi juga lamanya masa pensiun. Priority yang udah lebih dari 10 tahun, pensiun menjadi perhatian khusus. Terutama jika tidak memiliki penghasilan tambahan, tapi ini sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Namun perlu dipahami, prioritas bukan berarti yang lain diabaikan. Semua tetap akan menerima haknya. Hanya saja tahapannya yang disesuaikan agar yang paling membutuhkan didahulukan. Disinilah sering muncul kekhawatiran. Bagaimana jika saya tidak termasuk prioritas pertama? Ungkapan nanti harus menunggu lama. Apakah ada kemungkinan tertunda hingga tahun depan? Jawabannya kembali pada kesiapan data. Pemerintah merancang sistem batch bukan untuk menunda, tetapi untuk memastikan ketertiban. Jika data lengkap dan tidak ada kendala, maka dalam tahap yang sudah dijadwalkan, pencairan akan berjalan. Sekarang kita bahas kaitannya dengan gaji ke-13. Secara lebih rinci, gaji ke-13. Islam ini selalu menjadi momen yang dinantikan. Karena biasanya cair menjelang pertengahan tahun, seringkali berdekatan dengan tahun ajaran baru, atau momen penting lainnya. Pemerintah melihat momentum ini sebagai waktu yang strategis, karena sistem pembayaran massal sudah aktif secara teknis. Jika pesangon disalurkan berdekatan dengan gaji ke-13, maka beban administratif bisa lebih efisien. Sistem transfer massal sudah berjalan, notifikasi sudah disiapkan, bank penyalur sudah dalam posisi siaga. Namun ada dua skenario yang dibahas. Skenario pertama, pesangon dicairkan terlebih dahulu sebagai simbol percepatan komitmen pemerintah. Lalu gaji ke-13 menyusul sesuai jadwal reguler. Skenario kedua, gaji ke-13 dicairkan sesuai kalender. Lalu pesangon masuk beberapa hari atau minggu setelahnya. Adalah printing waktu yang berdekatan. Mana yang lebih mungkin hingga tahap finalisasi? Keduanya masih terbuka, keputusan akhir, asukat sangat bergantung pada kesiapan fiskal dan hasil simulasi arus kas negara. Dan disinilah publik sering keliru memahami. Banyak yang mengira bahwa jika anggaran tersedia, maka dana bisa langsung dibagikan sekaligus tanpa perhitungan. Padahal negara mengelola jutaan transaksi dalam satu waktu. Stabilitas fiskal tetap harus dijaga agar tidak mengganggu program lain. Sekarang mari kita bicara tentang risiko yang paling sering terjadi saat pencairan massal. Risiko pertama adalah rekening tidak aktif. Banyak pensiunan yang membuka rekening bertahun-tahun lalu dan jarang digunakan, selain untuk menerima dana pensiun bulanan. Jika dalam periode tertentu tidak ada aktivitas, tambahan beberapa bank bisa membekukan sementara. Risiko kedua adalah perbedaan nama. Kadang ada perbedaan penulisan antara KTP, buku rekening, dan data Taspen. Misalnya penggunaan gelar singkatan atau perbedaan ejaan, sistem digital sangat sensitif terhadap hal ini. Risiko ketiga adalah perubahan domisili tanpa pembaruan data. Ketika alamat berbeda dengan data resmi, proses verifikasi bisa memakan waktu lebih lama. Risiko keempat adalah informasi palsu. Saat isu pencairan besar muncul, biasanya ada pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi, mengaku bisa membantu, mempercepat pencairan dengan imbalan tertentu. Ini perlu diwaspadai, sekali lagi ditegaskan. Tiang ada biaya administrasi tambahan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara. Semua resmi dan tanpa pungutan. Lalu apa langkah konkret yang bisa dilakukan sekarang? Pertama, cek kembali data kepesertaan melalui kanal resmi Taspen. Kepastikan NIK sesuai dengan KTP terbaru. Kedua,
pastikan rekening bank aktif dan atas nama sendiri. Jika ragu, datang langsung ke bank untuk memastikan statusnya aktif. Ketiga, perbarui nomor telepon dan email yang terdaftar agar notifikasi tidak terlewat. Keempat, hindari mempercayai pesan berantai atau informasi dari sumber yang tidak jelas. Bapak dan Ibu, lihat, kebijakan ini bukan sekedar soal uang. Ini tentang rasa dihargai, tentang pengakuan atas pengabdian puluhan tahun. Banyak pensiunan yang merasa selama ini berjalan sendiri, menghadapi kenaikan biaya hidup tanpa dukungan berarti. Jika pesangon benar-benar dicairkan sekaligus, dampaknya bukan hanya finansial, dampaknya psikologis, ada rasa lega, ada rasa diperhatikan, ada keyakinan bahwa negara tidak melupakan. Namun kita juga harus realistis. Tidak semua orang akan menerima nominal yang sama. Besaran tetap bergantung pada masa kerja dan golongan. Terakhir, harapan harus tetap disesuaikan dengan ketentuan. Yang terpenting adalah memastikan hak itu benar-benar sampai tanpa hambatan administratif. Kita juga perlu memahami bahwa kebijakan ini bisa menjadi presiden bagi sistem pensiun ke depan ketika pencairan sekaligus berjalan lancar. Bukan tidak mungkin pendekatan serupa diterapkan pada kebijakan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan pensiunan. Artinya ini bukan hanya soal hari ini. Ini soal arah kebijakan jangka panjang. Bapak dan Ibu, momen seperti ini jarang terjadi. Ketika kebijakan lebih besar berada di ambang pengesahan, setiap detail menjadi penting. Setiap informasi resmi perlu dicermati. Jangan sampai karena kelalaian kecil, hak besar menjadi tertunda. Tanggal 15 Februari adalah awal. Setelah itu proses bergerak cepat. Verifikasi berjalan, notifikasi dikirim, dan dalam hitungan minggu, tahap pertama pencairan bisa dimulai. Aplikasi ini akan menjadi titik balik bagi kesejahteraan pensiunan. Banyak yang berharap demikian, tetapi keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah, ia juga bergantung pada kesiapan penerima. Tetap tenang, tetap waspada, tetap gunakan jalur resmi. Karena ketika momen itu tiba, ketika notifikasi resmi muncul, ketika rekening benar-benar menerima, transfer yang selama ini ditunggu, yang dibutuhkan bukan hanya rasa syukur, tapi juga kesiapan untuk mengelola dengan bijak. Kita ini akan lanjutkan pembahasan lebih dalam tentang skema teknis dan simulasi kemungkinan nominal. Pada bagian berikutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak. Ditanyakan bagaimana sebenarnya dan gambaran teknis pencairan itu akan berjalan. Berapa kira-kira nominal yang mungkin diterima? Dan yang lebih penting, apa dampaknya dalam jangka panjang bagi kehidupan para pensiunan? Karena setelah semua pembahasan tentang tanggal 15 Februari, tentang pengesahan PAP, tentang prioritas dan batch, pada akhirnya satu pertanyaan besar dan tetap menggantung di benak banyak orang. Ketika dana itu benar-benar masuk ke rekening, apa yang harus dimersikan dan apa yang perlu dipahami? Sejak sekarang, mari kita mulai dari gambaran teknis. Setelah peraturan pemerintah resmi ditetapkan, dokumen tersebut langsung menjadi dasar hukum bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menjalankan eksekusi. Kementerian Keuangan akan menerbitkan petunjuk teknis. Pelaksanaan anggaran PT Taspen akan menerima mandat resmi untuk mengeksekusi pencairan sesuai daftar nominatif yang telah diverifikasi. Daftar nominatif ini bukan daftar biasa. Di dalamnya terdapat nama unik, nomor pensiun, golongan terakhir, masa kerja komponen tunjangan, serta status kepesertaan aktif. Semua data itu disusun berdasarkan sistem digital yang sudah diperbarui dan disinkronkan dengan data kependudukan nasional. Tahap pertama adalah finalisasi data penerima prioritas. Sistem akan secara otomatis mengelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam PP. Misalnya lamanya masa pensiun, usia penerima, serta indikator ekonomi tertentu yang tersedia dalam. Basis data tahap kedua adalah simulasi nominal. Disinilah sering muncul kesalahpahaman. Banyak yang membayangkan bahwa pencairan sekaligus berarti jumlah yang sangat besar tanpa batas. Padahal nominal tetap dihitung berdasarkan rumus resmi yang mengacu pada masa kerja, pangkat terakhir serta komponen gaji pokok, dan tunjangan yang menjadi dasar perhitungan pensiun jika sebelumnya pesangon atau komponen tertentu dibayarkan secara bertahap atau belum disesuaikan. Maka dalam skema sekaligus ini, akumulasi hak yang belum diterima penuh kan dihitung dan dibayarkan dalam satu kali transfer. Sesuai ketentuan untuk gambaran sederhana, pensiunan dengan masa kerja panjang dan golongan tinggi tentu memiliki basis perhitungan lebih besar dibandingkan golongan bawah. Namun, pemerintah juga berupaya agar perbedaan nominal tidak menciptakan kesenjangan ekstrim. Ada upaya menjaga keseimbangan agar golongan bawah tetap merasakan dampak signifikan
Tahap ketiga adalah penjadwalan transfer. Disinilah sistem batch berperan. Setiap batch memiliki jadwal transfer tersendiri yang telah disimulasikan agar tidak membebani sistem perbankan dan tidak mengganggu arus kas negara. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa transfer masal jutaan rekening dalam waktu bersamaan memerlukan koordinasi dengan bank-bank penyalur. Sistem harus dipastikan stabil. Tidak boleh ada gangguan teknis yang menyebabkan keterlambatan atau kesalahan nominal. Karena itu ketika nanti muncul jadwal resmi, jangan terkejut. Jika pencairan dilakukan dalam beberapa gelombang itu, bukan berarti ada perlakuan tidak adil. Itu bagian dari pengamanan sistem. Sekarang mari kita bicara soal dampaknya. Jika pesangon benar-benar dicairkan sekaligus, dampak pertama yang dirasakan adalah likuiditas pribadi meningkat, banyak pensiunan yang selama ini menahan kebutuhan karena keterbatasan dana bulanan dengan pencairan penuh. Ada ruang bernafas, namun disinilah muncul tantangan berikutnya. Mengelola dana dalam jumlah lebih besar memerlukan perencanaan yang matang. Jangan sampai dana yang seharusnya menjadi penopang jangka panjang justru habis dalam waktu singkat karena tidak direncanakan. Beberapa hal yang sering terjadi ketika dana besar masuk secara mendadak adalah munculnya tekanan sosial. Keluarga besar mengetahui adanya pencairan. Permintaan bantuan datang bertubi-tubi. Tidak jarang muncul rasa tidak enak hati untuk menolak. Karena itu sejak sekarang perlu ada kesiapan mental. Dana pesangon adalah hak pribadi yang diperuntukkan untuk menjamin ketenangan masa tua. Membantu keluarga adalah hal baik, tetapi jangan sampai mengorbankan kebutuhan utama sendiri. Dampak kedua adalah sektor ekonomi lokal. Kuriting jutaan pensiunan menerima dana sekaligus. Daya beli meningkat, perputaran ekonomi di daerah juga terdorong. Inilah salah satu alasan pemerintah melihat kebijakan ini bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi. Namun tentu saja, semuanya tetap berada dalam koridor fiskal yang terukur. Pemerintah tidak mungkin mengambil langkah besar tanpa simulasi dampak makroekonomi. Stabilitas tetap menjadi prioritas. Sekarang kita bahas kemungkinan kendala terakhir yang perlu diantisipasi. Pertama, keterlambatan notifikasi. Ada kemungkinan dana sudah ditransfer, tetapi notifikasi belum diterima karena nomor telepon tidak aktif. Karena itu penting untuk tidak hanya menunggu pesan, tetapi juga secara berkala mengecek rekening melalui jalur resmi kedua. Perbedaan nominal dari ekspektasi pribadi. Banyak yang mungkin menghitung sendiri berdasarkan asumsi yang belum tentu sesuai rumus resmi. Jika nanti nominal berbeda dari perkiraan, jangan langsung panik. Tunggu penjelasan resmi atau hubungi layanan Taspen. Melalui kanal resmi ketiga, potensi penipuan digital. Ketika isu pencairan besar ramai, biasanya muncul pesan yang mengatasnamakan instansi resmi dan meminta data pribadi. Jangan pernah memberikan PIN, OTP atau informasi rahasia kepada siapapun, Bapak dan Ibu. Kebijakan besar seperti ini jarang terjadi jika benar-benar terrealisasi sesuai rencana. Ini bisa menjadi salah satu reformasi penting dalam sistem pensiun Indonesia. Tetapi kita juga harus tetap berpijak pada kenyataan. Proses administrasi negara memiliki tahapan. Ada regulasi turunan, ada koordinasi lintas lembaga. Semua itu memerlukan waktu. Meskipun arahnya sudah jelas, yang paling penting sekarang adalah menjaga harapan tetap realistis. Optimis tetapi tidak berlebihan, siap tetapi tidak panik. Percaya pada proses resmi tetapi tetap waspada terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Tanggal 15 Februari menjadi titik awal. Setelah itu tahapan bergerak cepat. Dalam hitungan minggu, tahap pertama bisa dimulai. Gelombang demi gelombang menyusul, hingga seluruh penerima mendapatkan haknya. Dan ketika momen itu tiba, ketika dana benar-benar masuk, mungkin banyak yang akan kembali mengingat masa penantian panjang ini. Masa di mana harapan sering datang dan pergi, masa di mana kabar manis sering berakhir tanpa kepastian. Jika mokaliti ini benar-benar terwujud, maka ini bukan hanya soal angka yang bertambah. Di rekening ini tentang penegasan bahwa pengabdian puluhan tahun tidak dilupakan, bahwa negara hadir bukan hanya saat seseorang aktif bekerja, tetapi juga ketika memasuki masa purna tugas. Bapak dan Ibu, perjalanan kebijakan ini hampir mencapai garis akhir pembahasan, tetapi baru akan memasuki garis awal pelaksanaan. Tetap ikuti informasi resmi, pastikan data aman, jaga ketenangan, karena pada akhirnya yang kita perjuangkan bukan sekedar pencairan dana. Yang kita perjuangkan adalah ketenangan hidup di masa pensiun, dan ketenangan itu dimulai dari kepastian khas yang benar-benar sampai dengan utuh tepat waktu dan tanpa hambatan. Semoga setiap proses berjalan lancar. Semoga setiap hak sampai kepada yang berhak
Dan semoga masa pensiun benar-benar menjadi masa yang tenang, bermartabat, dan penuh rasa cukup